Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman di mana saja berada, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kali ini Al-Fajar Channel akan berdialog dengan seorang ustadz, yaitu yang mana kami mengundang guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Masbur As-Solihin dari pimpinan pesantren Al-Ustadz Tangerang. Iya. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau selalu sehat walafiat dan istiqomah dalam amin amin ya Allah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kali ini kami selaku direksi dari Al-Fajar Channel akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai agama Islam, yaitu berkaitan dengan Al-Quran, yang mana pertanyaan ini sudah saya dapat di redaksi kami yang sudah datang. Ada 5 pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Nanti mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Betul. Dan disampaikan ke pemirsa atau yang menanyakan, sehingga pertanyaan ini bermanfaat khususnya Amin. untuk yang menanyakan. Amin. Nah, baik, pertanyaan ini yang pertama ialah mengenai Al-Quran Pak Ustadz nih. Iya. Jadi ada yang bertanya begini pertanyaannya, sah atau tidak membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Nah, kan sedang sementara kan Al-Quran itu isinya huruf Arab semua nih, dilengkapi dengan baris dan tajwid-tajwidnya. Sementara mungkin yang nanya ini masih belajar ada huruf lisannya itu bahasa Indonesia. Nah, jadi yang sering dibaca bahasa Indonesianya nih Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Tolong disampaikan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pertanyaan dari jamaah tadi, sah atau tidak membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab. Artinya memang membaca Al-Quran itu ya dengan tulisan Arab. Seperti Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sah atau tidak? Ya boleh-boleh saja bagi orang-orang yang mengawali di dalam pembelajaran baca Quran, untuk wasilah mempermudah bagi dia. Tapi yang dikhawatirkan adalah karena Al-Quran itu harus dengan tajwid yang sesuai, ada panjangnya, ada pendeknya, mana mad wajib mutasil, mana mad jad munfasil. Dikhawatirkan begini, misal salah satu contoh, Yasin, kalau di tulisan Latin itu ya asin, takutnya ya asin, bukan Yasin. Nah, yang semestinya benar jadi tidak benar. Oleh karenanya usahakan belajar bahasa Arab. Orang itu mesti ada perjuangan untuk bisa melakukan itu. Insya Allah daripada barokahnya kita belajar. Jadi belajar Al-Quran itu ada 2 pahala kalau kita salah. Kenapa? Yang pertama adalah pahala baca Al-Qurannya, yang kedua itu adalah pahala masyaqqatnya, pahala susahnya buat belajar. Salah pun tidak jadi masalah kalau dalam pembelajaran. Yang masalah itu adalah kita mengerti tentang Al-Quran, kemudian kita sengaja dalam pembacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Nanti itu mengandung artinya kan maknanya beda kalau kita asal-asal baca, apalagi baca pakai bahasa Indonesia. Nah itu kalau menurut yang paham ada nahunya itu, apa kena nggak kalau pakai bahasa Indonesia nahunya dengan bahasa Arab itu? Ya jelas tidak kena. Tidak kena ya. Iya, beda tasdid aja sudah mempengaruhi makna. Nah itu dia. Iya karena abudu wa iya karena stain. Di sana itu ada tasdid. Kalau tasdid hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Nah misalnya karena kita nggak tahu tasdid yang mana segala macam,
sehingga maknanya berubah. Misalnya di situ nggak ada tasydidnya, hanya kepada terangnya matahari kami menyembah, dan hanya kepada terangnya matahari kami minta pertolongan. Itu sudah bertolak belakang. Nah itu dia yang dimaksud sah itu mungkin kita ya, dari tulisan dan petunjuk-petunjuk huruf yang berbeda. Mungkin itu yang menyebabkan nanti dikhawatirkan tidak sah, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, kalau menurut saya sih itu memang berbeda. Tajwid itu hanya ada di bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia bang ada tulisan-tulisan panjang, yang pendeknya, cuma penggalan-penggalan untuk kata tajwidnya kurang enak gitu. Jadi pada intinya adalah boleh-boleh saja untuk mengawali daripada pembelajaran, akan tetapi jangan monoton, artinya tidak mau berubah atau tidak mau belajar mengenai Al-Quran. Al-Quran dimudahkan kok. Untuk membacanya juga dimudahkan sama Allah, untuk menghafalkan juga dimudahkan sama Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami mudahkan Quran bagi orang yang mau menghafal tentunya, apalagi orang yang mau belajar kitab Al-Quran. Jadi intinya dimaklum ya, bukan ya sah. Ya boleh ya. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Jadi, sehingga udah nggak mau, cukup karena memang ada bahasa Indonesia, cukup itu saja sampai hari kiamat misalnya. Itu saja, itu yang tidak diperkenankan. Ya bagi mereka yang mu'alaf, baru masuk Islam, dia belajar Fatihah, belum tahu bahasa Arab, bahkan buta bahasa Al-Quran, karena memang mereka baru mulai. Atau anak kecil, tapi anak kecil juga jangan dibiasakan. Justru anak kecil itu lebih mempermudah, karena otak mereka masih bersih. Ada istilah belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Itu makanya anak-anak kita sedini mungkin sewaktu kecil kita untuk berikan mereka pelajaran Al-Quran. Ya baik, terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan yang bertanya ini Bang Abdul Aziz, amin. Semoga bermanfaat. Dan kalau memang nanti kurang puas, silakan datang ke kita ke sini, nanti kita bahas lagi ya. Amin. Insyaallah. Pertanyaan kedua Pak Ustadz, ini datangnya dari Bang Ridwan. Bang Ridwan. Alhamdulillah. Alamat di Semana. Mudah-mudahan kabarnya baik Bang Ridwan ini. Amin. Ya Allah, sahabat kami. Ya, beliau menanyakan, boleh tidak menghafal Al-Quran tidak ada wudhu? Nah ini kebiasaan, emang saya juga pribadi suka menghafal itu buat bacaan sholat Al-Quran kalau lagi di perjalanan jauh atau macet. Tiba-tiba daripada kita nyetel musik yang tidak atau menghayal enggak. Saya juga sering itu Pak Ustadz, secara spontan ngapalin Al-Quran ini, surat ini. Sementara kalau kita syarat membaca Al-Quran katanya harus suci ya, harus ada wudhu. Nah gimana menurut Pak Ustadz mengenai pertanyaan ini? Alangkah lebih utamanya, baik Bang Ridwan dari Semanan, terima kasih. Semoga Bang Ridwan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai pertanyaannya adalah, bolehkah menghafal Al-Quran tidak pakai wudhu? Sebaiknya sih kita ini berwudhu, itu sebaiknya, bukan wajib. Kalau yang wajib itu adalah memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tidak perlu pakai wudhu. Misalnya ada Al-Quran di meja, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tidak menyentuh, itu nggak apa-apa. Yang dipermasalahin? Yang dipermasalahin adalah kalau kita megang Al-Quran, Al-Quran yang diambil, itu harus pakai wudhu. Dalilnya itu la yamassu illa mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Harus suci, dia harus wudhu. Nah makanya orang yang batal wudhunya tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, itu tidak boleh. Nah kalau lewat handphone, kan di handphone ada aplikasi tuh. Nah kan kalau Al-Quran kita tidak bawa di rumah, berarti kan kita di mobil bawa handphone. Nah, kadang-kadang handphone itu kita hidupin, kita buka aplikasi Al-Quran, nah kita lihat surat apa ada di situ. Nah, berarti kan
kita membaca Al-Quran itu di handphone Pak Ustadz. Handphone itu kita pegang. Nah, kita apalin itu, kita nggak ada wudhu, gimana tuh? Itu nggak masalah. Karena handphone itu ya bukan Quran. Jadi pertama memang bukan zatiah daripada Al-Quran. Handphone. Ya itu nggak apa-apa. Yang penting karena di situ ada ayat ini, ya maka jangan juga sembarangan kita menaruh atau membawa ke tempat-tempat yang kurang baik. Ya tapi pada saat kita membuka ayat Al-Quran itu harus, karena ada ayat yang dimuliakan Allah, maka pada saat itulah ditempatkan di tempat yang semestinya, yang baik. Nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Kalau kita tidak berwudu, kita misalnya ziarah kubur ke makam orang tua kita, kita tidak bawa Al-Quran, tidak bawa Yasin, tidak bawa itu, maka baca Al-Quran boleh. Qiraatul Quran tanpa wudu nggak apa-apa. Baca Quran bukan megang Al-Quran, bukan membawa Al-Quran, itu tidak jadi masalah. Boleh tanpa wudu. Ya, makasih, itu jawaban dari Pak Ustadz mengenai pertanyaan Pak Ridwan. Artinya boleh, karena kita pertanyaannya ini adalah menghafal Al-Quran dan membaca ya. Membaca, bukan memegang. Bukan memegang. Yang nggak boleh megangnya. Megang itu ada pun kita pegang. Dan itu ada dalilnya ya. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, kita punya hadas kecil, maka diselesaikan dengan wudu. Nah, kalau kita punya hadas besar, maka ada penyelesaiannya, yaitu dengan mandi. Nah, kita ada syariatnya, kita berjalan dengan syariat, tidak dengan enaknya sendiri. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan berikut dari Bang Dedi. Bang Dedi, yang dari mana itu? Bang Dedi ini dari kampung mana? Ketapang gitu. Ketapang. Ya. Saya kira Bang Dedi yang rumahnya di sana, di dekat. Pertanyaannya masih berkenaan dengan Al-Quran. Bagaimana hukum membaca Bismillah di surat Al-Fatihah dalam sholat? Nah, ini mungkin perlu dijelaskan, beliau perlu sekali ini masukan dari mengenai baca Bismillah dalam surat Al-Fatihah. Baik, kita tidak usah jauh-jauh. Di dalam kitab Safinatun Najat itu, di dalam rukun sholat, karena Fatihah itu adalah rukun sholat. Di sana ada kalimat minha Bismillah. Bagian daripada surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tuh. Ya, bagian daripada surah Al-Fatihah minha itu kalimatnya ada. Bagian dari surah Al-Fatihah yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukumnya wajib baca Bismillah. Maksudnya Bismillah yang berkaitan dengan dan Allah setiap memulai daripada ayatnya itu pakai Bismillah. Tapi beda kalau Bismillah yang dalam surat Al-Fatihah itu adalah wajib hukumnya. Tidak boleh tidak. Berarti kalau nggak dibaca tidak sah. Kalau nggak dibaca tidak sah. Tapi kalau surat itu memang kalimat Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Tiap-tiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan baca bismillah, maka seperti hayawan yang hilang buntutnya. Misalnya Pak Direktur punya sapi atau punya kambing, itu buntutnya nggak ada, nggak cakep, nggak pantas, dan nggak matching gitu. Nah, ketika kita mengawali yang baik, apalagi baca Al-Quran, itu sesuatu yang sangat baik. Nggak bismillah, itu namanya jaka sembung naik ojek, Pak Direktur. Iya, nggak nyambung, Jack. Iya, tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak itu. Indah. Lengkap. Kalau ujug-ujug Alhamdulillahirabbil alamin,
Kagak pantas banget baca Quran, kalaupun masih ada perdebatan. Bismillah itu ada yang mengatakan itu bukan bagian dari Fatihah, kurang pantas. Kalau yang mengatakan. Iya, ada yang memang mengatakan bahwa Bismillah bukan dari Fatihah. Sehingga saudara-saudara kami yang dari kelompok tertentu yang kami tidak mau sebutkan, ya pokoknya ada sahabat-sahabat kami yang ketika dia memimpin salat langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sahabat-sahabat kami punya banyak punya dalil tersendiri, ya silakan. Kalau kami ya hanya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui. Ini dikatakan wajib kudu ada Bismillah masuk dalam Al-Fatihah, itu ada dalil enggak Tad? Itu kalau ulama. Apa perintah Nabi atau perintah Allah atau emang harus begitu? Iya, itu kalau ulama. Kalau ulama Minha Bismillahirrahmanirrahim ya. Coba lihat di dalam kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Sajah. Itu ada kalimatnya. Yang apa? Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau ulama itu jangan sembarangin dong. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ketika para alim ulama mengarang kitab, itu nggak sembarangan, mereka pasti dengan ilmu. Dan ketika mau disebarkan kepada khalayak, beliau-beliau ini telepon dengan Allah. Caranya pada dengan istikharah. Beliau malam bangun ketika kita pada ngorok, ketika kita pada bikin pulau di bantal kita masing-masing. Ulama kita itu berdoa. Ulama kita itu ketika tadi saya sampaikan mengarang kitab, telepon dulu dengan Allah, istikharah dengan Allah. Allah beri kasih jawaban, boleh nggak kitab ini disebarkan kepada umat, kepada khalayak? Boleh, ya udah. Maka kita berpeganganlah, karena kita yakin ulama adalah pewarisnya Nabi. Al-ulama wasul anbiya. Dalam kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma ulama, yang keempat adalah kias. Orang sekarang itu gampang banget ngomong Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Dia belajar tafsirnya di mana? Tafsirnya apa? Mau tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maraghi, tafsir yang lain. Banyak dipelajari, banyak, Masya Allah. Sekarang kali ini gampangan banget. Mereka baca Quran dengan letterlek Al-Quran. Kalau saya tidak berani. Karena saya bukan orang alim. Harus pakai tafsir. Jelas mau pakai tafsir apaan. Nah ini takutnya Pak pasal Quran bila'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan awaknya sendiri atau dengan pemikiran sendiri, maka ya jelas saya katakan ulama yang mengarang kitab apapun itu pasti dengan ilmu. Dia nahunya paham, kemudian sorobnya paham, balagonya paham, ma'aninya paham, asbabun nuzulnya paham, asbabul wurudnya paham. Nggak sembarangan. Begitu ya. Kalau Al-Fakir mah hanya ngikut kepada para alim ulama. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangan buat kita semua. Amin. Ya begitu jelas pemaparan ini sampai ke hal-hal yang lain disampaikan. Mudah-mudahan Pak yang nanya Pak Ridwan apa? Bang Dedi. Pak Ridwan. Nah, Bang Dedi merasa ketapang itu puas nih dengan jawaban Pak Ustadz yang disampaikan tadi. Intinya hukumnya membaca Bismillah di surat apa itu jadi wajib. Wajib, rukun. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, mengingat waktu juga ada keterbatasan. Betul. Ini pertanyaan terakhir datangnya dari Ibu Neri, Ibu Neri dari Sepatan jauh nih. Ya saya pikir itu tetangga saya Bu Neri yang jualan cendol itu. Oh bukan itu. Bukan. Oh Sepatan. Alhamdulillah. Salam baik dari Sepatan. Semoga sehat selalu. Hukum tajwid, hukum tajwid dalam membaca, hukum tajwid sering digunakan dalam membaca Al-Quran. Istilahnya tajwid ini baris atau lain-lainnya gitu ya. Iya betul. Panjang pendeknya dan mad lainnya. Nah kalau membaca salawat, doa juga berjanji rawi nih, itu sama nggak dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran harus pakai tajwid, dan salawat
baca doa juga berjanji itu kan hurufnya sama. Kalau dilihat ada Al-Qur'an juga ya bentuknya. Kalau kita yang awam, saya sendiri awam nih Pak Ustadz, ngelihat Quran sama berjanji, kita berjanji sama baca salawat itu tulisannya sama. Iya betul. Bahasa Arab, ada betul. panjang pendeknya. Iya betul. Nah, kalau baca Al-Quran itu kan harus pakai tajwid. Nah, kalau salawat, baca doa juga berjanji dan lain-lain bukan Al-Quran, boleh nggak kita baca tanpa tajwid di depan kalangan orang banyak dalam acara maulid, acara ziarah, acara dan lain-lainnya. Itu sering kita baca kitab-kitab atau surah-surah ini atau salawat-salawat ini. Gimana jauh Ustaz? Perbedaan membaca Al-Quran dengan membaca salawat dan doa juga berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi pertanyaan dari Bu siapa? Mary. Bu Mary dari Sepatan. Waduh, jauh sekali itu ya. Iya, iya. Di daerah Kabupaten Tangerang. Iya, iya. Sepatan itu. Pak Zaki kalau tidak salah yang jadi bupati. Selamat pagi Pak Zaki. Ini ada warganya, alhamdulillah. Bisa silaturahim. Mudah-mudahan ada barokahnya buat daerah Tangerang sana. Amin. Amin. Jadi masalah tajwid itu adalah memang wajib, walaupun hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi ketika membaca Al-Quran tajwid wajib, wajib. Ya kalau Quran wajib. Ya, Quran wajib. Panjang pendeknya. Makanya ada kalimat belajar Quran dengan tajwidnya supaya benar dalam bacaannya, supaya benar dalam bacaannya. Nah sekarang bagaimana kalau sholawat, berjanji, doa itu juga sebaiknya bukan wajib, tapi memang kalau bisa merubah arti ini harus ya. Enggak harus sholat. Saya pernah dengar juga ada beberapa ulama atau ustadz mengatakan kalau baca sholawat sama berjanji mah itu nggak usah pakai tajwid, nggak apa-apa dilagu-laguin banyak pendeknya terserah, itu nggak masalah kecuali Quran. Nah Quran itu harus benar-benar pakai tajwid gitu. Nah ini jadi masalah juga, misalnya ada guna terus kemudian tidak digunakan juga, itu membuat arti berbeda. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan ayat Quran. Ayat. Misalnya al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Orang bisa bagus dalam pembacaan itu karena memang tajwid. Oh ya, menentukan baik tidaknya. Baik tidaknya itu negatif. Bisa innallaha wa malaikatahu yusholluna. Misal ini mah bukan bacaan saya, insyaallah. Ya, nggak ada tajwid. Iya, terserah kata tajwidnya. Lagu-lagunya. Itu udah beres itu. Ya mesti dengan guna al-jannatu, nun ada di tas namanya guna. Misal al-jannatu, masa pendek dibaca panjang seenak-enaknya? Nggak bisa juga, Pak Direktur. Nggak bisa. Mesti yang pendek, al-jannatu, pendek. Jangan al-jannatu. Ayo silakan. Kalau gitu bagaimana? Wa na'imuha sa'dul lima yusolli. Mesti kan sa'dul tanbun bertemu dengan lan itu bila guna. Maka sebaiknya dalam berjanji pun atau dalam sholawat juga itu mesti tajwid. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Kan enak. Jadi sebaiknya memang tajwid. Tajwid. Tadi yang dipertanyakan mungkin hukumnya kan. Oh hukumnya, kalau tidak merubah mana nggak apa-apa. Tapi kalau merubah mana itu jadi masalah juga. Nanti pengertiannya berbeda. Iya, maksudnya hukum baca Al-Quran dengan tajwid, Iya. sama hukum baca selawat dan berjanji tidak pakai tajwid. Ya nggak apa-apa. Hukum kalau wajib kalau itu memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal tidak merubah makna. Kalau Al-Quran mah tidak boleh dirubah-rubah. Oh, Al-Quran tidak boleh dirubah. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Ya, tadi saya bilang bahwa walaupun baca sholawat, kan kalau pakai tajwid enak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
alaihi wasallam. Tadi itu. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Kalau nggak tadi gimana? Sallallahu ala Muhammadin. Lagu-lagunya dah. Iya, salah lagunya dah. Kalau memang kalimatnya begitu. Kenapa? Nggak apa-apa kan? Gitu. Yaitu intinya, ya semoga bermanfaat buat Bu Mary khususnya yang bertanya, dan umumnya juga para pemirsa. Pertanyaan Bu Mary mewakili seluruh Indonesia loh. Iya. Jawabannya untuk seluruh Indonesia. Iya, orang yang bertanya itu bukan berarti orang yang bodoh. Betul. Orang yang mampu menggali daripada ilmu-ilmu. Justru saking pengen menggali dan tidak yakinnya, makanya beliau bertanya. Bertanya, betul. Makanya dan jawaban ini pun harus benar-benar Iya. ngena gitu Alhamdulillah, sama pertanyaannya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Saya rasa pertanyaan yang disampaikan dari pemirsa kali ini cukup saya tayangkan 5 pertanyaan aja kali ini karena keterbatasan waktu. Banyak acara-acara yang lain yang kami liput juga di Fajar channel ini. Semoga kajian kita pada kali ini mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan dan sudah dijawab oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Maskur As-Solihin, pimpinan pesantren Al-Mustad di Tangerang. Amin. Semoga semua itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan semoga Ustadz sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Amin. Terima kasih Pak Direktur. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.